Halo teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan konsep keseimbangan pasar. Apa itu pasar? Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan terjadinya kesempatan atau transaksi. Lalu, di sini ada konsep pasar dikenal dua istilah, yaitu permintaan demand atau penawaran supply. Permintaan merupakan kemampuan bayar atau keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Lalu, penawaran adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang disediakan oleh produsen dengan tingkat harga tertentu. Lalu, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, harga barang lain. Yang kelima, perkiraan. Lalu yang terakhir adalah jumlah penduduk. Lalu di sini ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Lalu yang pertama itu adalah hukum permintaan, the law of demand, yang berbunyi jika harga barang itu naik, maka permintaan turun dengan syarat ceteris paribus. Lalu, hukum penawaran, the law of supply, berbunyi jika harga suatu barang naik, maka permintaan tersebut akan naik juga dengan syarat ceteris paribus. Lalu, di sini ada hukum permintaan dengan hukum penawaran berbandingan terbalik. Nah, di sini ada garis demand. Di sini ya guys, demand atau ya pokoknya di situ ya guys. Nah, di sini adalah garis demand atau kurva atau permintaan. Lalu di sini ada tabel harga dan permintaan. Lalu harga itu disingkatnya itu adalah P. P atau price. Lalu yang permintaan itu Q atau quantity atau jumlah per barang ya. Lalu di sini ada eh, harganya ada di sini, di samping di sini. Lalu jumlah barangnya ada di bawah. Oke, lalu kita akan ke selanjutnya. Nah, yang tadi kan demand. Sekarang adalah supply. Yang ini ya guys, garis supply. Nah, garis supply itu kan kayak begini nih. Tunggu sebentar. Garis supply di sini. Lalu garis demand di sini. Nah, di tengah-tengah garis supply dan garis demand itu adalah garis titik equilibrium. Apa itu equilibrium? Equilibrium itu adalah titik bertemunya garis permintaan dan penawaran. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan menunjukkan hubungan variabel harga dan variabel jumlah barang. Lalu, fungsi permintaan mempunyai kesamaan seperti berikut. Di sini ada rumus permintaan, yaitu QD
sama dengan A minus BP. Atau PD sama dengan A minus BQ. Apa itu QD? QD itu adalah jumlah barang yang diminta. Lalu A, apa itu? Konstanta. Lalu yang B itu koefisien. Nah, P itu adalah harga barang ya guys. Lalu PD itu adalah price of demand. Lalu yang Q itu adalah quantity. Lalu kita akan ke selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu dinyatakan dalam hubungan antara price dan quantity. Fungsi penawaran kebalikan dari fungsi permintaan. Lalu di sini adalah rumus dari fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan minus A plus BP, atau PS sama dengan A plus BQ. Lalu QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Lalu kita akan ke selanjutnya. Di sini ada mencari keseimbangan pasar dari fungsi permintaan dan penawaran. Lalu rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Lalu kita ke selanjutnya. Menghitung keseimbangan pasar setelah intervensi pemerintah. Intervensi itu ada dua ya guys, yaitu pajak dan subsidi. Lalu rumusnya adalah yang pajak QD sama dengan QS plus tax, atau PD sama dengan PS sama plus tax itu setelah pajak. Lalu kita ke selanjutnya itu adalah subsidi, yaitu rumusnya QD sama dengan QS minus subsidi, atau PD sama dengan PS minus subsidi. Itu setelah subsidi ya guys. Jadi di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu yaitu aku ambil yang pajak aja ya guys. Jadi di sini ada QD sama dengan 200 minus 2P. Dan QS sama dengan minus 10 5P. Taksnya itu 20. Lalu yang ditanya itu adalah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah intervensi pemerintah. Lalu kita nyari yang sebelumnya dulu ya. Lalu lalu kita Yih! Lalu kita cari yang sebelum dulu ya guys. Yang kita masukin rumusnya QD sama dengan QS, yaitu 200 minus 2P itu dari QD ini. Lalu kita masukin yang QS, yaitu minus 10 plus 5P. Nah, 2P, 2 minus 2P sama 5P ini kan bakal sama. Nah, kita jadi kita bakalan pindahin ya guys. Jadi biar gampang dihitung. Jadi ini ke 5P ke kiri jadi minus. Lalu yang 200-nya ini kita pindahin ke kanan. Jadi minus juga. Lalu kan minus 2P dikurang 5P itu jadi minus 7P. Lalu yang minus 10 dikurang 200 itu jadinya minus 210. Nah, sekarang kita bakalan dibagi ya guys. Jadi minus 7. Nah, kalian tahu gak sih minus 7 ini dapat dari mana? Nah, minus 7 ini dapat dari minus 7P ini ya guys.
Jadi minus 7P ininya kita pindahin ke sini. Pindahin ke situ. Lalu kita bakalan bagi. Jadi minus 7 dibagi minus 7 kan hasilnya 1P. Nah, sekarang tapi kita gak bakalan masukin satunya itu. Jadi kita tulis P-nya aja. Lalu minus 210 dibagi minus 7 kan hasilnya 30. Nah, jadi hasilnya adalah P min sama dengan 30. Nah, sekarang kita bakal nyari yang kita bakal pembuktian dulu ya, guys. Nah, pembuktian. Pembuktiannya ini adalah sekarang masukin QD sama dengan 200 minus 24. Lalu sama dengan 200 minus 2 kali 30. 30-nya itu dapat dari mana sih? 30-nya itu dapat dari yang tadi guys. Yang ini. P, P sama dengan 30. Lalu kita kita kaliin aja nih. Minus sama kaliin. Jadi 140. Jadi QD-nya itu 140. Nah, sekarang kita pembuktian QS. Jadi pembuktiannya jangan sekali aja ya guys, harus keduanya. Lalu QS-nya itu kan tadi soalnya sama dengan minus 10 plus 5P. Jadi sama dengan minus 10 plus 5 kali 30. Lalu hasilnya ada 140. Nah, hasilnya kan sama guys. Jadi kesimpulannya, sebelum adanya intervensi pemerintah, keseimbangan adalah 30 dengan permintaan dan penawaran 140. Nah, tadi kan kita cari sebelum. Nah, sekarang kita bakal nyari yang sesudah. Sesudah itu, nah, rumusnya itu adalah QD sama dengan QS plus tax. Nah, taxnya itu tadi kan taxnya itu kan 20. Nah, jadi kita masukin di sini 20 guys. Jadi kita masukin aja tuh. 200 minus 2P sama dengan minus 10 ta- tambah 5P plus 20. Nah, di sini kita cari P-nya ya guys. Kayak tadi, jadi yang belakangnya sama, kayak P-nya itu sama, jadi kita bakalan pindahin. Jadi 5P ini pindahin ke kiri, lalu 200-nya pindahin ke kanan. Jadi kan minus, minus, minus. Nah, minus 2P dikurang 5P itu hasilnya minus 7P. Nah, sekarang minus 10 ditambah 20, 20-nya itu dari taksian tadi, lalu 2 minus 200. Lalu minus 10 tambah 20, 20-nya dari taksian tadi, lalu dikurang 200. Jadi hasilnya itu minus 190. Nah, sekarang kita bakalan bagi. Kita bagi ya guys. Nah, ini tadi sama nih guys. Minus 7 itu dapat dari minus 7 ini. Nah, minus 7 bagi minus 7 kan 1. Jadi kita gak bakalan tulis ya guys. Lalu minus 190 dibagi minus 7 hasilnya adalah 27,14. Nah, P-nya kan udah ketemu. Nah, sekarang kita bakalan pembuktian. Kita bakalan pembuktian. Pembuktiannya dengan cara yang kayak tadi.
QD sama dengan 200 minus 2P sama dengan 200 minus 2 kali 27,14. Jadi hasilnya QD sama dengan 145,7. Nah, sekarang ke QS-nya. QS-nya itu pakai rumus ini ya guys. QS plus tax. Lalu masukin aja guys. Minus 10 tambah 5P plus 20. Hasilnya sama dengan minus 10 plus 5 kali 27,14 tambah 20. Jadi, sorry. Jadi hasilnya adalah QS sama dengan 145,7. Jadi hasilnya sama ya guys. Jadi kesimpulannya adalah sebelum adanya intervensi pemerintah P, keseimbangan adalah 27,14 dengan permintaan dan penawaran 145,7. Jadi terima kasih sudah mendengar pembahasan dari konsep keseimbangan pasar. Jadi sampai jumpa lagi. Bye bye.